Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Terbuka Surakarta ingin mempresentasikan modul 9 mengenai internet dan e-business. Anggota kelompoknya yaitu 1. Mbak Adani Valentina Dewi, 2. Ilham Bagus Pujianto, 3. Diarna Palubi, dan 4. Clementia Zuin Andriana, saya sendiri. Adani Valentina Dewi sebagai narasumber 2, Ilham Bagus Pujianto sebagai narasumber 4, Diarna Palubi sebagai narasumber 1, dan saya Clementia Zuin Andriana sebagai narasumber 3. Langsung saja kegiatan belajar 1 yang akan disampaikan narasumber 1 Mbak Diarna Palubi. Kegiatan belajar 1. Sistem informasi mulai menghubungkan dua atau lebih organisasi. Bentuk sistem ini disebut dengan interorganizational system. Salah satu aplikasi dari interorganizational system adalah Electronic Data Interchange atau EDI. Dalam praktiknya, aplikasi EDI dapat menggunakan jalur telepon biasa, Value Added Network, atau menggunakan internet sebagai jalur komunikasinya. Jejaring komputer sistem informasi sekarang memanfaatkan alat telekomunikasi untuk membentuk suatu jaringan kerja komputer. Dalam sistem telekomunikasi, istilah jejaring network digunakan apabila paling sedikit 2 atau lebih alat-alat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer memungkinkan tidak hanya organisasi yang sama dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk pengiriman data, tetapi juga dengan organisasi lain dan bahkan langsung dengan pemasok dan konsumen. Dengan cara seperti ini, sekarang perusahaan dapat memperoleh keuntungan strategis karena perusahaan dapat lebih dekat dengan pemasok dan pelanggan. Upaya-upaya ini telah mulai banyak dilakukan, misalnya jaringan ATM, yaitu menarik sistem informasi bank keluar mendekati nasabah dengan menggunakan teknologi telekomunikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi telekomunikasi ke dalam teknologi sistem komputer merupakan hal yang penting. Untuk membentuk jejaring komputer secara global dibutuhkan beberapa komponen. 1. Komputer atau terminal pengiriman untuk mengirim data dan informasinya. 2. Media transmisi atau transmission media. Jalur atau kanal komunikasi, communication channel yang akan membawa data yang dikirimkan dari sumber ke penerima. 3. Pemroses komunikasi. Communication processor merupakan alat pendukung transmisi data, misalnya modem. 4. Perangkat lunak komunikasi atau communication software yang mengendalikan proses komunikasi data. Yang kelima, komputer atau terminal penerima. Domain internet. Internet merupakan singkatan dari interconnected network atau jaringan-jaringan saling terkoneksi dari sistem-sistem komputer yang dapat saling akses. Internet juga sering disebut dengan kependekannya yaitu net. Internet diluncurkan pertama kali pada tahun 1969 sebagai proyek gabungan antara Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, yang merupakan agensi pemerintah dalam membangun internet untuk keperluan militer dengan 4 universitas di Amerika Serikat. Yang C yaitu protokol internet. Kemampuan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi komunikasi satu dengan yang lainnya disebut konektivitas. Untuk mencapai konektivitas dibutuhkan standar komunikasi data yang disebut dengan protokol. Protokol adalah suatu kumpulan aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi data dapat dilakukan dengan benar. Contohnya yaitu jabat tangan merupakan contoh dari protokol antara
dua manusia yang akan berkomunikasi. Di istilah komputer, jabat tangan atau handshaking menunjukkan suatu protokol dari komunikasi data. Apabila dua alat dihubungkan satu dengan yang lainnya, untuk menentukan bahwa keduanya telah kompatibel. Supaya kompatibel pada waktu transmisi, data keduanya harus mempunyai transferan atau tingkat pengiriman yang sama. Format datanya harus sama, tipe transmisinya harus sama, dan mode transmisinya juga harus sama. Yang D yaitu World Wide Web. World Wide Web atau WWW atau W3 atau cukup disebut dengan web menjadi JJJ atau jelajah jagat jembar atau jaringan jagat jembar merupakan suatu sistem informasi multimedia yang memanfaatkan internet untuk mempublikasikan informasi. Informasi multimedia di WWW dibuat dengan menggunakan hypertext dokumen. Hypertext dokumen disimpan server web dan diakses dengan menggunakan browser. Hypertext atau transfer protokol adalah protokol kumpulan dari aturan komunikasi yang mengatur komunikasi antara server web dan web browser. Tiap-tiap dokumen web mempunyai sebuah alamat yang disebut dengan Uniform Resource Locator atau URL. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk menentukan isi dan struktur dari halaman-halaman web. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh narasumber 3. Kemudian kegiatan belajar 2. Penggunaan internet untuk kegiatan bisnis ini disebut dengan e-commerce atau e-business. Keberhasilan e-commerce atau e-business terletak bagaimana penerapan model bisnis untuk memperoleh keuntungan kompetitif. A. Definisi e-commerce. Martin dan kawan-kawan pada tahun 1999 mendefinisikan e-commerce sebagai penggunaan TI untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi, atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir atau end customer, melalui satu atau lebih jaringan komputer. E-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi berikut. 1. Aplikasi elektronik commerce antara organisasi-organisasi bisnis. Dengan sistem interorganisasi ini, dimungkinkan suatu perusahaan untuk lebih efisien dan efektif melakukan kegiatan bisnis dengan supplier, dengan langganan-langganan atau dengan dealer-dealer dan distributor-distributornya. Yang kedua, aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis dan pelanggan akhir. Martin dan kawan-kawan pada tahun 1999 mengutarakan tambahan keuntungan e-commerce lewat internet dibandingkan lewat EDI sebagai berikut. A. Distribusi yang lebih murah dari dokumen produk digital. B. Kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. C. Kanal pemasaran yang baru. D. Mempunyai kemampuan untuk menarik pelanggan baru. E. Menyediakan satu titik lokasi kontak untuk bermacam-macam produk dan jasa. F. Dapat digunakan sebagai media riset pasar. Selain keuntungan, beberapa hambatan juga ditemui seperti berikut. A. Keamanan. B. Keamanan akses. C. Keamanan transmisi. D. Beban trafik yang terlalu banyak. E. Kesulitan sensor. F. Kesulitan mengukur kinerja dari situs. Apakah keberhasilannya akan diukur dari jumlah orang yang mengunjungi atau diukur dengan cara lain. D. E-business. Peranan e-commerce ini tidak hanya terjadi dalam sekejap, tapi lewat beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap pertama pada tahun 1994 sampai 1997. Tahap kedua 1997 sampai dengan 2000. Yang tahap ketiga yaitu 2000 sampai dengan sekarang. Model bisnis. E-business akan menyebabkan dan memicu perusahaan untuk meningkatkan labanya,
Penerapan e-business membutuhkan pemikiran ulang dan perencanaan ulang dari model-model bisnis yang baru. Penerapan e-business tidak hanya penerapan internet atau teknologi dari sisi teknisnya, tetapi lebih dari perubahan struktur bisnis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber 4. Di tipologi model-model bisnis, Tapscott dan kawan-kawan menggolongkan tipologi model bisnis secara elektronik atau e-business ke dalam 5 macam model berdasarkan tingkat kontrol ekonomis dan tingkat nilai integrasinya. Pengelompokan lainnya dari model e-business adalah mengelompokkannya berdasarkan siapa yang berpartisipasi dalam transaksi, yaitu business to consumer dan business to business. 3 model tersedia untuk business to business sebagai berikut. 1. Toko online atau online stores, pasar marketplace, dan jasa-jasa toko online. Pasar dan jasa-jasa menyediakan hampir semua kebutuhan bahan yang dapat dipilih dan dibeli lewat web. Keuntungan dari toko online ini sebagai berikut. A. Menyediakan informasi produk yang lengkap yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mempertimbangkan keputusannya untuk membeli. B. Menyediakan informasi ketersediaan barang. C. Mengurangi biaya ruangan toko bagi penjual. D. Biaya mencetak brosur atau katalog dapat dihemat. 2. Pengumpul isi atau pengagregasi isi atau konten agregators dan portal. Pengumpul merupakan distributor yang mengumpulkan banyak penjual dan memberikan informasi barang dan jasa dari penjual-penjual secara online. 3. Penyedia infrastruktur. Sekarang ini banyak perusahaan yang masuk dalam industri teknologi tinggi atau yang terkenal dengan nama perusahaan high-tech industry. Bisnis-bisnis yang menyediakan infrastruktur teknologi sebagai berikut. A. Pabrik-pabrikan peralatan dan komponen. B. Perusahaan perangkat lunak. C. Penyedia perangkat lunak khusus dan jasa integrasi. E. Penciptaan nilai. Untuk dapat menyediakan kebutuhan pelanggan, perusahaan tidak hanya harus menyediakan produk atau jasa, tetapi juga nilai-nilai berupa pelayanan dan informasi yang disediakan di sekeliling produk dan jasa. Nilai-nilai yang dapat disediakan oleh perusahaan di sekitar produk atau jasa yang dijual sebagai berikut. 1. Kecepatan layanan. 2. Kecepatan layanan merupakan respon yang cepat, instan, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. 3. Nyaman. 4. Pelanggan menilai kenyamanan dengan mendapatkan semua hasil dengan sekali belanja. 5. Personalisasi. 6. Pelanggan menginginkan perusahaan untuk melayani secara individual. 7. Harga. 8. Harga produk dan jasa adalah relatif. F. Etika di e-business. Sudah mulai dipahami bahwa isu etika akan muncul di penerapan e-business. Permasalahan etika dapat terjadi pada pembeli lewat e-business. Jika permasalahan etika tidak ditangani, hal itu dapat mengakibatkan pembeli melalui e-business tidak mau melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan. Permasalahan etika yang terjadi di transaksi e-business
biasanya adalah menyangkut permasalahan privasi. Permasalahan privasi muncul jika identitas atau informasi privat atau rahasia pembeli diketahui oleh perusahaan atau karyawan yang tidak berhak. Permasalahan privasi banyak terjadi pada saat pembelian lewat sistem pembayaran elektronik. Pada saat pembayaran elektronik ini, pembeli biasanya ditanyakan mengenai informasi identitasnya, informasi privat, dan informasi rahasia lainnya. Permasalahan privasi dapat juga muncul jika perusahaan dengan sengaja melakukan pelacakan ke komputer pembeli. Jika pembeli pernah mengunjungi situs penjual, penjual dapat menanamkan cookies di komputer pembeli. Cookies adalah program kecil yang disimpan di brosur pembeli. Cookies ini akan merekam sejarah transaksi pembeli. Bahkan lebih buruknya, cookies dapat berisi dengan program parasit yang disebut dengan spyware untuk memata-matai, melacak, dan merekam informasi privat lainnya di komputer pembeli. Beberapa pemakai komputer merasa terganggu dengan hal ini. Pemakai komputer dapat menggunakan program-program untuk mencegah atau menghapus file cookies dan program parasit spyware. Program-program ini misalnya adalah Cookie Cruiser, Check Cleaner, Slim Cleaners, Adware, dan lainnya. Materi sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 8. Jika ada kurang lebihnya bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.